Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah. Saya berasal dari SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas di LMS yaitu modul 1.2 tentang demonstrasi konseptual. Nah, pada video kali ini tugasnya adalah bagaimana gambaran saya sebagai CGP di masa yang akan datang. Sebelum saya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan, mari kita lihat terlebih dahulu tentang nilai-nilai guru penggerak. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini ada 5 hal. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Dari kelima nilai inilah saya akan jabarkan secara satu persatu. Berikut ini penjabarannya. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama tentang mengajar dengan model pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berikan hak yang sama pada setiap siswa ketika di kelas ataupun di luar kelas. Yang keempat, memfasilitasi bakat dan minat murid. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran metode Among, yang artinya pembelajaran ini bisa menumbuhkan bagaimana siswa itu tumbuh dengan baik secara sadar secara sendiri. Dan selanjutnya adalah pembelajaran sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Ini adalah beberapa foto yang saya akan lakukan, yaitu pembelajaran langsung di alamnya, kemudian berikan pengalaman kepada siswa tentang bagaimana itu hidup bermasyarakat, dan pastinya di kelas akan saya lakukan pembelajaran yang menyenangkan. Dan ini adalah kegiatan yang saya akan lakukan selama 3 tahun ke depan, berpihak pada murid. Selanjutnya adalah mandiri. Saya selalu semangat dan mandiri dalam mengerjakan tugas sebagai guru, dan saya pun akan selalu semangat untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Misalnya adalah mengikuti pelatihan secara online, kemudian bisa mengikuti pelatihan secara offline, dan mengikuti lomba yang berhubungan dengan pendidikan. Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan bagi saya karena selalu akan mengupgrade diri saya sebagai seorang pendidik. Dan ini saya akan lakukan tanpa ada paksaan dari orang lain. Misalnya saya mengikuti lomba, kemudian mengikuti seminar baik offline atau online. Dan salah satunya adalah mengikuti lomba pembatik. Dan yang terpenting lagi adalah saya akan secara mandiri untuk berbagi kepada teman-teman, baik itu di level KKG, teman sejawat, ataupun organisasi pendidikan lainnya. Selanjutnya adalah reflektif. Saya selalu reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekitarnya, baik yang terjadi pada diri saya serta dari pihak orang lain. Misalnya, saya selalu melakukan evaluasi setelah selesai mengajar dengan cara yaitu 4F. Selain itu, saya akan melakukan supervisi teman sejawat, di mana supervisi ini bukan mencari kesalahan kita atau bukan mencari kelemahan kita, tetapi kita akan tahu mana yang harus kita lakukan atau teruskan dan mana yang harus kita kurangi. Dan ini adalah beberapa foto yang saya akan lakukan, refleksi dari siswa ketika saya selesai pembelajaran, kemudian ada juga refleksi dari teman yang lainnya ketika saya selesai melakukan pembelajaran. Dan yang paling penting adalah yang sudah saya jelaskan tadi adalah refleksi dari siswa setelah pembelajaran, karena siswa adalah objek langsung yang kita memberikan pelajaran secara langsung di kelas. Selanjutnya adalah kolaboratif. Saya dapat bekerja sama dengan siapapun itu, baik dengan siswa, guru, dan wali murid, ataupun dengan pihak yang lainnya. Nah, salah satu yang saya lakukan untuk melakukan kolaborasi dengan murid adalah ketika di kelas kita komunikasi, namun jika sudah di rumah, kita akan lebih banyak komunikasi di grup kelas melalui WA masing-masing. Selanjutnya, kolaborasi dengan guru. Saya akan melakukan KKG mini, baik itu di kelas ataupun di tingkat sekolah ataupun di tingkat kecamatan. Atau kita bisa menyebutnya sebagai Korlev, koordinator level. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan organisasi guru lainnya, baik itu level organisasi guru mandiri ataupun yang didukung penuh oleh Dignas.
Selanjutnya adalah kolaborasi dengan wali murid. Saya selalu akan komunikatif dan menjaga komunikasi itu sebaik mungkin, baik secara online ataupun offline. Biasanya saya akan ketemu dengan orang tua jika ada hal khusus yang perlu kita akan diskusikan bersama, ataupun cukup melalui telepon atau diskusi secara WA saja. Dan ini adalah paparan selanjutnya tentang nilai guru penggerak inovatif. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu inovatif dalam mengajar, membuat media pembelajaran, dan mendampingi siswa baik di rumah ataupun di sekolah. Salah satu yang saya lakukan adalah saya akan buat media pembelajaran dan saya akan menguploadnya di YouTube. Kemudian saya akan juga menulis beberapa soal ataupun materi lainnya dan saya akan upload di blog saya. Dan pastinya saya akan membuat sebuah alat peraga, bisa juga secara mandiri ataupun dari ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini adalah beberapa foto gambar tentang blog saya, kemudian YouTube saya, dan beberapa alat peraga ini yang saya modifikasi. Demikian paparan dari saya, nilai-nilai guru seorang penggerak di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.